Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman semuanya di sini. Siang, Bu. Ini mbaknya kan kemarin dapat ini ya chat gitu ya untuk datang ke sesi konseling kelompok gitu teman-teman ini. Nah, sebenarnya teman-teman di sini udah saling kenal atau belum? Belum. Oh, Tapi belum tadi ya? saya papasan sama Mbak itu sih. Oh, iya belum dikit. Oh iya, tadi di parkiran ya. Oh, di parkiran ya. Oke, berarti sebelumnya ini belum kenal gitu ya Belum. Mbak ini ya. Oke. Nah, Mbak ini kan sebelumnya dapat undangan sesi konselingnya kan dari penyebaran asesmen sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, Mbak ini kalau boleh tahu kegiatannya habis ngapain aja nih? Saya tadi habis kelas, Bu. Oh, habis kelas. Saya habis kelas juga, Bu. Habis kelas. Kelas ini kuliah atau sekolah sih teman-teman semua ini? Kuliah. Kuliah ya. Oke. Kalau Mbaknya mungkin Saya nggak kelas sih, Bu, libur. Tapi kebetulan tadi ke kampus bentar buat naruh berkas di naruh berkas, organisasi. Iya, berarti. benar. Ya, kalau Mbaknya? Kalau saya sih dari rumah sih Bud, nggak ada tujuan apa-apa. Jadi Hmm. karena ada jadwal mau konseling jadi langsung ke sana. Oke, berarti ada yang dari rumah, dari kelas, sama ada yang urusan organisasi gitu ya teman-teman di sini. Oke, sebelumnya kan saya udah pada tahu ya mbak-mbak di sini namanya siapa. Ini mungkin saya tanya dulu kali ya karena kita kan belum pernah bertemu gitu kan. Siapa namanya Mbak Raya di sini? Saya, Bu. Oh, Mbak Raya yang ini. Oke, Mbak Asa yang mana? Saya, Bu. Oh, yang ini Mbak Asa. Kalau Mbak Aura yang mana? Saya. Oh, yang ini. Oke, Mbak Dana? Oh, berarti ini Mbak Dana ya Iya, teman-teman iya. ya. Oke, mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena kan kita kemarin cuman menghubungi lewat WhatsApp saja gitu kan. Jadi saya Haura, teman-teman di sini boleh panggil ibu, kakak atau mbak, itu bebas senyamannya aja. Nanti saya di sini berperan sebagai konselor gitu dan teman-teman di sini sebagai konseli. Mungkin teman-teman boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu satu-satu ya kan, tadi udah kenal sedikit ya. Boleh disebutkan asalnya sama mungkin jurusan apa gitu di kuliah. Boleh dari Mbak Aura. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fatima, saya berasal dari Malang. Lalu untuk jurusan saya ini Bu, lagi menempuh profesi kedokteran. Oh, profesor. Wah. Mbak Aura ini ahli dokter ya, saya Iya, makanya warlock ya, Bu ya. Kalau gitu pasti stres banget. Iya banget. Iya, benar juga ya. Nanti Mbak Aura ini suka ini pasti kayak mempelajari penyakit-penyakit gitu ya. Benar. Oke, kita boleh lanjut ke Mbak Raya. Oke, perkenalkan dulu nama saya Anandra Fadila, bisa dipanggil Raya. Saya asalnya dari Ponorogo. Jadi saya merantau ke sini, Bu. Terus saya ambil jurusan keperawatan. Oh, keperawatan. Serumpun ya. Oh iya, serum. Udah kelihatan dari gaya-gaya pelan. Iya, kelihatannya rapi gitu, kayak teliti gitu ya teman-teman ya Mbak Raya ini. Ini kalau Mbak Aura ini kelihatan vibes pinternya gitu, Iya. terang gitu. Oke, oke. Iya, berantak gitu ya. Oke. Dokter tinggi ya, gimana tuh Mbak Aura? Kalau bapak tuh saya dokter anak, jadi Oh, ya dokter. biar happy ya. Pengen jadi dokter anak gitu ya Mbak Aura. Oke, terima kasih Mbak Raya. Boleh kita ke Mbak Asa. Oke, jadi nama saya Aisyah Putri, biasa dipanggil Asa. Saya di sini merantau, Bu. Jadi saya dari Gresik. Terus jurusan saya biologi. Oh, biologi. Kesehatan semua ya kayaknya ya teman-teman. Kesehatan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Asa. Boleh teman-teman. Saya Najwa Kesari, teman-teman biasanya manggil saya Nanas. Saat ini saya menempuh jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Gak apa-apa ya Mbak Dana berbeda sendiri, gak apa-apa ya di sini ya. Kan ada yang nemenin di sini ya gitu. Oke, berarti teman-teman ini semuanya berasal dari jurusan yang berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Dan pada merantau juga gitu ya. Ada yang dari ilmu komunikasi, terus biologi, keperawatan sama kedokteran. Ini kegiatannya akhir-akhir ini berarti mau ujian atau gimana nih teman-teman? Iya, Bu. UAS. Oh, mau UAS. Iya, sudah iya, ujian. iya, iya. Berarti proyeknya ada Banyak banyak banget. Banyak banget pusing. Oke, teman-teman. Ini duduknya gimana? Udah nyaman mungkin? Udah, Bu. Udah ya. Oke, teman-teman. Terus mungkin suhu ruangannya udah cukup? Cukup. Sudah. Cukup ya. Oke, berarti memang teman-teman hari ini udah siap untuk sesi konseling ya? Oke, teman-teman. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu nih teman-teman, ada ngantuk ya Mbak Dana ya? Gak apa-apa ya Mbak Dana, kita ice breaking dulu gitu ya. Mungkin saya pengen tahu nih teman-teman, teman-teman dapat informasi konseling itu dari mana sih teman-teman? Saya lihat di IG sih, Bu. Oh, di IG. Oke. Iya, terus saya kan emang lagi nyari-nyari buat sesi konseling gitu kan. Terus tahu
dari aplikasi X. Oh, aplikasi X. Oh gitu. Berarti banyak ya dari sosial media ya teman-teman semua ini dapatnya. Kalau Mbak Aura dapat dari Kalau mana? saya sih ini ya Bu, karena saya ada nemu poster nih Bu, ada fotonya Bu Aura di Waduh. situ. Terus Iya. saya langsung oh ini kayaknya betul nih, saya telepon aku, saya Hubungi gitu ya. Dan akhirnya teman-teman dipertemukan di sini Iya. untuk sesi konseling kelompok. Jadi sesi konseling kelompok ini mungkin teman-teman sudah tahu atau belum? Saya pernah ikut konseling individu Bu. Oh, individu. Kalau yang kelompok masih baru ini. Baru ini ya. Yang lain juga teman-teman? sama sih Bu. Sama ya. Hanya Oke. individu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, kalau konseling kelompok itu nantinya teman-teman di sini itu akan sama-sama gitu untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan satu konseling dulu gitu teman-teman. Jadi dalam konseling kelompok itu yang dibahas setiap pertemuannya hanya satu orang saja ya teman-teman, nanti akan bergantian gitu. Kenapa? Karena mengingat ada waktu dan mungkin janji dan agenda yang berbeda-beda di setiap pertemuannya gitu teman-teman. Nanti kita akan sepakati bersama. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai sesi konseling kelompok, kita ice breaking dulu kali ya supaya membentuk dinamika. Jadi kan semakin akrab gitu teman-teman ya. Oke. Nanti boleh nih kalau misalnya kalian sebutin nama kalian masing-masing, terus habis itu sebutin kata-kata unik kali ya yang ada di dalam diri kalian, yang unik dan ya yang lucu-lucuan aja gitu ya teman-teman ya. Boleh 1-2 kata gitu ya. Boleh, kita mulai dari Mbak Raya. Coba Mbak Raya. Saya Raya. Tempatnya apa ya? Yang lucu. Cengeng aja deh. Oh, cengeng. Itu masuk gak Bu? Boleh, cengeng aja dulu atau cengeng aja? Cengeng aja. Oke. Jadi ingat ya teman-teman ya, kata Mbak Raya tadi cengeng, bukan cengeng aja dulu. Ya. Oke, boleh selanjutnya Mbak Asa. Oke, jadi nama saya Aksa. Kata unik saya kayaknya asik aja Bu. Asik aja. Asik aja. Oh, asik. Asik ya. Oke, Iya. teman-teman. Berarti ini tadi cengeng, asik. Kita coba kemana Nas sekarang? Saya Nana, kata uniknya mungkin sentil. Sentil ya teman-teman ya. Ingat, jadi ingat ya sentil ya Mbak Raya ya. Oke. Kalau Mbak Aura? Kalau saya Aura, saya pilih kata kayak yang disebutkan teman-teman tadi waktu awal, tenang aja. Tengil. Oke. Sekarang saya pengen kenapa ini? Oh, apa Bu? Ada ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang saya pengen Mbak Aura. Mbak Aura, Mbak Raya tadi katanya apa sih? Kata uniknya gitu. Mbak Raya ini tadi cengeng. Cengeng. Betul Mbak Raya? Betul. Kalau Mbak Asa, Mbak Aura. Kalau Mbak Asa ini tadi apa ya? Kayaknya sesuai sama namanya nih ya. Asik. Yeay, oke. Kita cukupkan, kita gantian lagi ya Mbak Aura ya. Mbak Nana, katanya Mbak Aura tadi apa? Kata uniknya. Seperti yang terlihat ya, tengil. Oh, tengil. Betul ya Mbak Aura ya, tengil ya. Oke, sekarang cukup ya Mbak Nana ya. Kita gantian ke yang lain ya Mbak Nana ya. Mbak Raya, ini Mbak Nana ini tadi kata uniknya apa? Kalau dilihat dari Mbak Nana sendiri ya Bu, yang dipikir kayak sentil tadi Sentil ya, sentil ya. Oke. Berarti tadi ini tengil nih sentil ya. Saya ingatnya malah cantik loh tadi. Oke. Terakhir Mbak Asa. Mbak Asa, katanya Mbak Raya tadi apa? Katanya Mbak Raya. Kalau dilihat dari muka saya, beban perawatan saya. Betul nggak itu Mbak Raya? betul nggak ya Bu? Betul ya. Oke, kita tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Jadi tadi kata-katanya itu mencerminkan diri teman-teman atau gimana sih? Saya rasa seperti itu. Iya. Jadi ini emang beneran tengil gitu Mbak Aura. Ya, emang kelihatannya mungkin kan kebetulan ya kayak ini. Oh, iya. Oh gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan mulai masuk ke sesi konseling. Apakah teman-teman udah siap ini? Siap. Oke, teman-teman kan tadi udah saling mengenal ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dulu nih
nih mengenai sesi konseling tadi, karena teman-teman udah siap ya berarti ya. Oke, jadi nanti di dalam sesi konseling ini hanya ada satu permasalahan yang akan kita bahas kebetulan di dalam pertemuan ini gitu ya, dan nanti akan disepakati bersama. Dan di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu dan memfasilitasi teman-teman semua untuk menemukan kira-kira permasalahan nanti seperti apa, dan tentunya bisa mencapai tujuan dan solusi yang teman-teman sepakati nantinya gitu kan. Dan yang kedua ada yang namanya time limit gitu teman-teman. Jadi di dalam konseling ini kita mungkin akan memakan waktu sekitar 30 sampai 35 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia ya. Nanti kalau waktunya dikira lebih cepat selesai sesuai kebutuhan teman-teman, maka bisa kita akhiri gitu ya. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterlibatan. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, nanti dalam sesi konseling ini pembicaraannya akan terbongkar gitu ya dari ibu gitu ya. Itu tidak ya teman-teman, karena saya memegang asas kerahasiaan. Dan juga besar harapannya teman-teman di sini bisa sepakat untuk menjaga pembicaraan dan tidak akan membocorkannya di luar sesi konseling ini. Apakah bisa disepakati teman-teman? Bisa. Bisa ya. Oke teman-teman, berarti janji untuk menjaga rahasia teman-temannya? Janji. Oke teman-teman. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini datang secara sukarela ya, nggak ada paksaan? Iya. Nggak ada paksaan. Oke, dan yang ketiga asas keterlibatan. Jadi ibu berharap teman-teman di sini nanti semuanya terlibat aktif gitu ya, untuk saling menanggapi atau saling memberi saran nanti siapa yang kira-kira permasalahannya akan dibahas hari ini gitu teman-teman. Apakah dapat dipahami? Dapat. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah memahami mengenai jalannya sesi konseling, mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih teman-teman, tujuan teman-teman datang ke sesi konseling ini apa gitu. Kita bisa mulai dari Mbak Raya. Tujuan datang ke sini ingin apa ya Bu? Saya ingin cerita, mendengarkan juga. Selain itu saya juga butuh kayak masukan dari permasalahan saya. Oke. Sudah cukup Mbak Raya? Sudah cukup. Berarti Mbak Raya ini pengen cerita gitu, sama pengen mendengar masukan gitu ya pada teman-teman dalam sesi konseling ini. Oke, terima kasih Mbak Raya. Sekarang kita boleh mendengarkan tujuan dari Mbak Asa. Bagaimana Mbak Asa? Oke, jadi di sini tuh saya kan memang tadi lagi cari-cari buat konseling ya Bu. Jadi saya tujuannya tuh buat saya ingin bercerita, terus juga ingin didengar. Terus kebetulan ini dapetnya yang konseling kelompok. Jadinya nanti saya mungkin bisa dapat masukan baru, dapat pemahaman baru dari teman-teman juga. Oke, berarti Mbak Asa di sini ingin bercerita dan ingin didengar supaya, dan kebetulan dapat konseling kelompok jadi bisa nantinya sharing. Oke, terima kasih Mbak Asa. Boleh Mbak Nana? Kalau saya pengen sharing aja sih bersama, ya mungkin dapat pemahaman baru dari sini, bisa sharing. Oke. Kalau terima kasih Mbak Nana. Berarti Mbak Nana tadi pengen sharing sama pengen dapat pemahaman baru. Iya. Oke. Boleh Mbak Aura? Kalau saya sih, saya pengen cerita, terus ya tahu saya nemuin solusi gitu. Terus biar tahu apa yang saya lakukan ini apa ya, benar nggak gitu, atau mungkin ada yang perlu untuk dibenari gitu. Oke. Solusi dan masukan dari sini. Jadi Mbak Aura di sini pengen cerita dan pengen tahu solusi, dan pengen tahu apakah ini perbuatannya udah benar atau tidak gitu ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, Ibu lupa ini ya, untuk mengkonfirmasi Ibu akan mencatat beberapa poin-poin dalam sesi konseling ini. Apakah diperkenankan? Boleh ini ya teman-teman. Oke teman-teman. Berarti tadi saya sudah mendengar tujuannya ya teman-teman kesini gitu. Sebelumnya kita harus sepakat dulu teman-teman, mana yang sekiranya itu lebih urgent untuk dibahas. Berhubung kita belum tahu ya nih teman-teman masalahnya ini apa, mungkin boleh diceritakan sedikit terlebih dahulu atau secara ringkasnya gitu mengenai alasan kalian untuk datang ke konseling hari ini gitu. Boleh ke Mbak Nana dulu. Saya ini orangnya kayak gampang nangis. Jadinya selama di rantauan ini kayak banyak orang yang terlibat. Maksudnya kayak misalnya saya nangis kayak masalah keluarga itu tuh saya libatin ke teman-teman saya gitu. Jadi kayak saya pengen mengurangi hal itu aja sih. Oke, berarti di sini Mbak Nana ini merasa akhir-akhir ini gampang nangis gitu Iya. ya, dan juga mungkin sedikit merasa kepikiran karena melibatkan orang lain Benar, gitu ya Mbak benar. Nana. Oke, terima kasih Mbak Nana. Boleh Mbak Asa. Oke, kalau saya tuh akhir-akhir ini ngerasa berat banget Bu, karena saya
kayak semua tanggung jawab itu dilimpahin ke saya gitu Bu. Jadi jatuhnya kayak dari keluarga terus juga dari kuliah juga itu merasa berat banget. Berarti Mbak Asa ini merasa akhir-akhir ini berat dan merasa tanggung jawab ini ada di semuanya harus Mbak Asa take over gitu ya. Oke, boleh Mbak Raya. Kalau saya tuh kayak akhir-akhir ini tuh sering berantem sama saudara saya atau adik saya. Nah itu karena apa ya Bu? Saya tuh kesel banget gitu loh Bu. Kenapa kok saya tuh agak merasa dibedain gitu loh. Gitu sih. Berarti di sini Mbak Raya ini akhir-akhir ini kesel karena sering berantem ya dan merasa dibedakan gitu dalam keluarga ya Mbak Raya. Oke Mbak Raya, terima kasih Mbak Raya. Boleh ke Mbak Aura terakhir, bagaimana Mbak Aura apa yang ingin dibagikan? Kalau saya sih Bu, sering ngerasa kayak apa ya, harus sempurna gitu loh, harus jadi kayak muncul sisi perfeksionis saya yang mana itu kayak bisa apa ya, jadi bumerang ke diri saya sendiri gitu loh Bu. Jadi kayak berdampak buruk ke diri saya sendiri aja. Oke, berarti Mbak Aura di sini sering ngerasa harus sempurna dan merasa ini menjadi bumerang buat Mbak Aura gitu ya. Oke teman-teman. Nah untuk menyepakati permasalahannya, Ibu pengen teman-teman nge-rate nih dari 1 sampai 10 seberapa penting atau seberapa kira-kira mengganggunya permasalahan yang teman-teman hadapi. Boleh kita dari Mbak Aura terlebih dulu? Kalau dari saya sih karena ini agak mengganggu kehidupan saya sehari-hari ya Bu, saya ratingnya mungkin 8/10 ya. Oke, selanjutnya boleh ke Mbak Raya. Kalau saya kan permasalahan saya ini kan sebenarnya antara saya dan juga adik saya ya Bu. Tapi karena juga mengganggu itu menurut saya 5/10. 5/10 ya Mbak Raya. Baik, Mbak Asa. Oke, kalau dari saya kayaknya 7/10. 7/10. Oke. Kalau Mbak Nana? Kayaknya saya yang sebenarnya kalau kalian sempat cekin kan memang dari lahir ya teman-teman ya. Jadi kayak saya ngerasa kayak 4 deh. Oh, 4/10. Oke teman-teman. Berarti teman-teman tadi sudah mendengar ratingnya ya masing-masing ya. Nah teman-teman tadi kalau didengar tadi rating yang paling tinggi Mbak Aura ya. Iya. 8/10 tadi Mbak Aura. Apakah teman-teman ini sepakat kita hari ini konselingnya membahas permasalahan dari Mbak Aura? Boleh. Sepakat. Dan Mbak Aura sendiri apakah berkenan untuk dibagikan ceritanya? Berkenan. Berkenan ya Mbak Aura. Oke Mbak Aura. Mungkin Mbak Aura boleh diceritakan permasalahannya atau perasaannya yang akhir-akhir ini tadi, terutama karena Mbak Aura itu merasa selalu ingin sempurna gitu ya Mbak Aura. Boleh diceritakan bagaimana perasaannya Mbak Aura? Ini sih Bu, jadi kan akhir-akhir ini kan awalnya udah kayak udah mau ujian, terus habis itu juga saya udah semester, maksudnya bukan maba lagi gitu kan. Nah itu jadi kayak lebih ketuntutan saya sih Bu, dan juga saya ini tertua gitu loh Bu di keluarga. Jadi kayak harapan pertama gitu loh Bu. Jadi kayak saya ini merasa nggak boleh mengecewakan harapan orang tua saya, seperti itu, nggak boleh mengecewakan harapan keluarga saya. Jadi gimana caranya supaya saya ini sempurna gitu loh Bu. Jadi kayak jadi kayak memforsir diri saya sendiri biar ayo kamu harus bagus, kamu harus, maksudnya harus gini. Jadi kayak Bu, menjadi ngekang ke diri saya sendiri gitu loh, supaya saya itu perfect gitu. Terus itu juga ngaruh ke kehidupan saya waktu kuliah sih Bu. Kan kuliah ini kan tugasnya per kelompok gitu. Terus kalau saya dapat kelompok yang anggotanya pasif, jadi saya kan itu pengen kayak yang perfect gitu loh Bu. Jadi kayak saya kerjain sendiri, jadi kayak itu semua tanggung jawab saya sendiri gitu loh. Jadi kayak jadi saya itu capek sendiri karena kayak memikul beban orang lain, karena saya itu ngerasa kalau mereka kerjainnya itu kayak waktu udah mepet-mepet dan itu kayak kurang gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa kayak ini harus kayak gini gitu. Terus kalau mereka nggak kerjain, saya kan harus kayak ini pokoknya harus selesai, mungkin besok nih deadline-nya, seenggaknya hari ini selesai gitu loh. Jadi kan saya kayak saya pengen kayak sempurna gitu loh Bu. Itu sih. Sudah cukup Mbak Aura? Sudah. Oke Mbak Aura. Berarti tadi di sini Mbak Aura ini merasa
harus sempurna gitu ya Mbak Aura, karena tadi Mbak Aura sempat berkata kalau ini harapan pertama karena sebagai anak pertama gitu ya Mbak Aura ya. Oke, Mbak Aura sendiri memandang sebagai anak pertama itu seperti apa sih Mbak Aura? Kalau menurut saya sih ini yang saya rasain ya Bu, kalau anak pertama itu kayak yang bertanggung jawab, terus yang nyontoin adiknya, terus yang kayak kita itu gak boleh kelihatan kayak mungkin dalam artian lemah ya Bu, jadi kayak gak boleh kelihatan kekurangan kita di depan adik kita karena dari kecil saya tuh melihat kayak orang-orang itu sebagai anak pertama itu kayak harus kuat gitu loh Bu, dan meskipun orang tua saya ini memanjakan saya dan tidak pernah berkata kalau saya itu harus kuat, saya tuh jadi kayak saya lihat orang lain gitu loh Bu, oh dia sebagai anak pertama ini dia kuat loh, dia sebagai anak pertama ini dia mandiri gitu, kenapa kok nggak bisa gitu loh. Jadi saya kayak bikin saya mikir kayak oke, aku harus sempurna, nggak boleh kelihatan lemah di depan keluarga, nggak boleh kelihatan lemah di depan adik, terus habis itu kayak ya intinya harus sempurna, harus jadi contoh yang baik buat adik saya, buat keluarga saya. Baik, berarti di sini tadi Mbak Aura merasa selalu harus kuat karena sebenarnya melihat orang lain gitu ya Mbak Aura. Karena sebenarnya kalau di keluarga sendiri tadi Mbak Aura itu lebih ke kayak dimanja aja dan nggak dituntut untuk selalu kuat. Tapi karena Mbak Aura ini melihat orang lain tadi, jadi Mbak Aura merasa bahwa Mbak Aura ini memang harus sempurna gitu ya Mbak Aura. Tadi juga Mbak Aura itu kan beberapa kali nge-push tanggung jawabnya orang lain terus menjadi tanggung jawabnya Mbak Aura. Ya kan Mbak Aura? Itu perasaannya bagaimana Mbak Aura? Capek atau kesel atau gimana Mbak Aura? Pastinya capek sih Bu, tapi nggak tahu ya kenapa kok sisi saya yang pengen perfeksionis ini kayak terus mendorong kayak nggak apa-apa capek, nggak apa-apa gitu kan kamu kan kayak lagi kayak kan kamu kan udah kebiasaan, anak kamu nggak pernah nunjukin kalau lagi nangis, nggak pernah orang-orang nggak pernah tahu, keluarga saya nggak pernah tahu kalau saya itu lagi capek apa gimana gitu. Jadi kayak secara nggak sadar gitu loh Bu, jadi kayak terbiasa lama-lama tapi aslinya capek. Oke, berarti Mbak Aura ini aslinya capek gitu ya Mbak Aura ya. Baik teman-teman, setelah teman-teman tadi mendengar permasalahan yang dihadapi Mbak Aura tentang bagaimana Mbak Aura memandang sebagai anak pertama, kemudian Mbak Aura di sini merasa bahwa memang sebagai anak pertama itu harus menjadi sempurna, tidak boleh kelihatan lemah di hadapan adik, ya kan? Dan juga Mbak Aura ini sebenarnya di keluarga tadi Mbak Aura itu tidak dituntut untuk kuat, tapi karena mungkin perspektif yang Mbak Aura hadapi itu anak pertama harus kuat gitu ya teman-teman. Mungkin Ibu pengen tahu nih teman-teman sudut pandang teman-teman mendengar permasalahan yang Mbak Aura hadapi tadi seperti apa? Oke, boleh Mbak Sa. Jadi dari cerita Mbak Aura tadi saya merasa relate sama ceritanya, soalnya kebetulan saya juga anak pertama Bu, dan saya juga merasain apa yang Mbak Aura rasain. Emang dari orang tua tuh nggak nyuruh buat kuat, tapi kayak kita sebagai anak pertama kan pasti kayak itu tuh udah merasa gitu kan, udah ada adik. Terus biasanya kalau dari kecil kan orang tua tuh nitipin adiknya sama saya gitu, jadi saya merasa saya harus jagain dia. Kalau misalnya nangis nanti biasanya kan saya yang dimarahin, kenapa kok dibuat nangis gitu. Nah terus orang tua saya emang nggak pernah bilang kalau saya harus mengemban beban gitu, tapi orang tua saya tuh kayak nggak pernah kayak nggak pernah nanyain dan nggak pernah ngasih tahu gimana caranya. Jadi saya secara spontan tuh kayak nyari tahu sendiri, apa sendiri gitu. Buat adik-adik saya juga kayak saya tuh biasa buat jadi contoh. Nah dari situ mungkin ngaruh ke kuliah juga, kayak merasa harus saya gitu loh, yang kalau misalnya nggak saya siapa lagi kayak gitu. Merasa tertuntut tapi nggak dituntut siapa. Iya, sebenarnya nggak ada yang nuntut, tapi nggak tahu kayak merasa tanggung jawab aja gitu. Baik. Jadi tadi ada satu kalimat juga yang keluar dari Mbak Nana ya tadi, terus disetujui sama teman ini, merasa tertuntut tapi tidak dituntut gitu ya teman-teman ya. Berarti itu karena merasa tanggung jawab yang terjadi di rumah itu kebawa sampai kehidupan sekarang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, apakah ada tanggapan lain teman-teman? Oke sih Bu. Oke. Saya agak kenal juga sama Mbak Aura. Kan tadi Mbak Aura nama Aura ya? Aura. Oh ini ya. Bingung soalnya Aura dan Aura. Jadi kayak maaf ya Mbak Aura. Kayak tadi kan Mbak Aura bilang soal
perfeksionis itu. Nah, saya itu kan juga anak pertama nih Bu. Terus tuh dari kecil saya itu kayak sama ayah saya sih Bu sebenarnya yang dituntut kayak kamu tuh di akademik harus gini loh. Jadi saya dari kecil tuh udah bener-bener apa ya, ngepush diri saya sendiri. Nah, jadi itu tuh kayak saya kalau ujian harus dapat nilai segini, saya harus akhir tahun juga harus dapat nilai segini. Gimana caranya saya bisa ada di tiga besar. Pokoknya saya gak boleh turun dari situ gitu Bu. Nah, dari situ tuh kayak makin lama tuh kayak udah ngerasa nih Bu capeknya Bu. Terus akhirnya dari apa yang saya lakuin ke dulu saking ngepushnya saya di waktu dari kecil sampai SMA itu, di kuliah ini saya tinggal capeknya aja. Jadi saya ngelakuin tuh kayak udah bener-bener gak ada semangat gitu loh Bu, kayak semangat tapi kayak yaudah deh ngalir aja deh gitu. Akhirnya gitu. Terus juga tadi Mbak Aura kan juga bilang kalau jadi anak pertama itu tanggung jawab gimana caranya bisa jadi contoh yang baik. Terus dari orang tua saya juga apa ya Bu, sering dibilangin kalau jangan gini nanti takutnya adik kamu niru kamu gitu. Jadi kan secara otomatis saya tuh dituntut buat gimana caranya saya nggak ngelakuin hal yang salah gitu loh Bu. Oke, baik teman-teman. Berarti di sini teman-teman ternyata mengalami hal yang serupa gitu ya teman-teman ya. Terutama tadi Mbak Raya itu juga relate, Mbak Asa relate, Mbak Nana relate mungkin sedikit. Mungkin cerita sedikit ya. Ini kan anak pertama semua. Saya ini gak relate sebenarnya karena saya anak terakhir. Tapi relate-nya itu kayak yang tadi Mbak Aura yang temennya tuh nggak ngerjain kayak deadliner gitu ya. Tapi Mbak Auranya yang kayak kalau misalnya deadliner kan pastinya nggak sempurna kan, biasanya kayak menggebu-gebu kan. Saya tuh pernah di situ. Kalau saya itu orangnya kayak mungkin bakal mendem yang kayak bad mood aja. Pasti akan apa ya, nggak berani negur gitu loh, karena memang kayak mungkin di perkuliahan kan menjaga pertemanan ya supaya kayak nggak ada musuh-musuhan gitu ya. Tapi ya itu tadi sih, saya pernah di situ kayak 2 kali dan gitu emang rasanya nggak enak, apalagi kalau nggak ada yang bantu. Benar. Kalau misalkan ada temen yang membantu kan nggak apa-apa, pasti ada yang nge-backup. Maksudnya kalau misalkan just me kayak sendirian tuh benar kayak gak ada siapa-siapa, jadi mau ke siapa gitu loh, pasti ke diri sendiri. Jadi kayak pastinya otomatis diri sendiri tuh pasti nge-push kayak ayo daripada nggak sempurna, apa ya, kayak daripada dimarahin dosen juga kan, ya udah mending aku aja gitu kan maksudku. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana. Berarti tadi kalau Mbak Nana itu berkatanya kayak sempat mengalami hal yang serupa gitu ya, mirip-mirip tadi ya mengenai tanggung jawab tadi. Terus tadi Mbak Raya tuh pernah ada di posisi gak enak ya kan, tapi apakah bisa dilalui Mbak Nana? Kalau saya bisa, saya tuh gini, kalau misalnya ada yang di titik enak, saya pasti bakalan bilang, saya bakalan marah. Tapi itu sempat marah yang sampai emang nggak bisa ditiru, kayak ngomong kasar gitu loh, karena emang dianya mengejar gitu. Tapi akhirnya setelah itu saya sadar kalau misalkan ini salah, akhirnya ya udah saya biarin, nggak iniin nama dia. Kalau misalkan dilaporan atau dimakalah itu aku merahin. Baik, teman-teman ini aktif semua ya ternyata ya menanggapi permasalahan dari Mbak Aura tadi dan ternyata relate. Nih terus juga tadi Mbak Raya itu sudah berkata dia sempat gitu ya merasakan hal yang serupa ya Mbak Raya, merasa dipush, dituntut oleh diri sendiri gitu ya. Dan Mbak Raya itu sampai sudah di fase ngalir aja gitu ya Mbak Raya, karena capek gitu. Nah, Ibu pengen tahu nih Mbak Aura gitu. Mbak Aura ini tadi kan beberapa kali sudah mengatakan capek gitu kan. Capek terus kadang ya kayak memang mau nggak mau ya saya yang ngelakuin Bu, karena memang udah terbiasa di rumah kan, ya udah saya yang ambil tanggung jawab gitu ya. Ibu pengen tahu Mbak Aura ini merasa tertutup oleh diri Mbak Aura sendiri atau pikiran Mbak Aura bagaimana? Kayaknya sama pikiran sih Bu. Sama pikiran. Ya sama pikiran yang tadi kayak aku ini anak pertama, aku harus jadi contoh buat adikku gitu. Jadi tapi pemikiran itu yang bikin mungkin secara saya nyadar sih Bu, mungkin adik saya tertekan dengan tuntutan saya karena saya pengen adik saya ini apa ya, karena mungkin dari sisi
mengarahkan adik saya supaya dia ini nggak jadi kayak saya gitu loh, biar penyesalan saya nggak turun ke adik saya gitu. Jadi saya ngasih apapun ke adik saya gitu Bu, jadi biar apa ya, biar dia ini nggak jadi kayak saya gitu loh, maksudnya nggak mengalami penyesalan yang saya alami gitu. Tapi mungkin itu menurut adik saya itu mungkin agak sedikit berlebihan, tapi saya pengen apa ya, itu jadi salah satu faktor saya pengen perfect gitu loh Bu, supaya apa ya, supaya dia mikir kayak supaya dia itu merasa kalau oh, aku punya kakak yang kayak gini, aku loh bangga punya kakak yang kayak gini, kakakku bisa ngarahin aku, kakakku bisa ngasih ini ngasih itu, aku nggak pernah ngerasain apa ya, hal yang maksudnya apa ya, kakakku bisa kasih semua gitu loh ke aku. Makanya itu yang saya pengenin, dan itu yang salah satu mungkin faktor yang menjadikan saya ini perfeksionis, karena apa ya saudara saya cuma adik saya. Oke, baik Mbak Aura. Berarti Mbak Aura ini merasa memang harus adiknya lebih baik daripada Mbak Aura gitu ya. Nah Mbak Aura, tadi Mbak Aura sempat mengatakan penyesalan, ya kan Mbak Aura, penyesalan supaya itu tidak terjadi di adiknya Mbak Aura. Penyesalan seperti apa itu Mbak Aura? Ini sih dulu karena dulu kan saya SD, saya ini apa ya, SD seperti Mbak Raya, kayak mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD saya itu selalu kalau nggak ranking 1 ranking 2. Dan apa ya, saya itu pengen punya sekolah, saya itu punya sekolah SMP impian dulu, itu kayak SMA favorit gitu di Malang. Jadi pada saat dulu kan UN ya Bu ya, UN, USBN itu saya sering satu paralel di Kota Malang. Itu kayak saya seneng dan saya kayak udah berekspektasi saya bakalan ke sekolah favorit ini gitu, karena saya mulai SD itu udah ngincer SMP ini Bu. Terus habis itu ternyata saya disuruh untuk pesantren tanpa saya tahu, ternyata langsung di satu minggu berikutnya langsung berangkat. Nah saya nggak mau itu kejadian waktu SMP, terus habis itu SMA. Nah saya nggak mau kejadian yang saya alami itu menimpa saya. Dulu waktu ada saya SD, saya tuh kayak ayo kamu belajar, kamu les, kamu ikut les, kamu ikut ini gitu, supaya dia itu punya prestasi, supaya dia itu kayak bisa milih SMP yang dia pilih gitu loh Bu, biar nggak kayak saya gitu. Meskipun saya mungkin dulu ada prestasi, tapi kan saya nggak bisa memilih gitu Bu. Terus habis itu waktu adik saya mau dimasukin pondok pesantren, di situ saya yang tentang orang tua saya nggak mau, saya mau adik saya ini punya apa ya, punya pendidikan sendiri gitu loh, karena saya nggak menjelekkan pesantren ya Bu, karena selepas dari sana kan mungkin di situ yang ditekankan adalah ilmu agamanya. Jadi mungkin saya punya kelebihan lain, tetapi itu hanya putus sampai SD. Saya nggak mau itu terjadi di adik saya. Jadi saya saya kayak ngusulin ke keluarga kalau adikku SMA aja gitu. Saya kayak apa ya, mengusahakan masa depan adik saya lewat saya sendiri. Jadi kayak saya nyuruh adik saya ikut ini, kamu harus les, kamu harus belajar, kamu harus gini. Jadi kayak saya keras adik saya gitu loh Bu, biar apa ya, biar dia kayak gak isel gitu loh. Mana SMP sendiri, ya, mana SMP, SMA itu kan langkah awal kayak kita mau kerja atau kuliah gitu kan, kayak gitu sih. Oke, tadi Mbak Nana menanggapi betul ya Mbak Nana ya, itu jadi biar bisa memilih masa depannya sendiri gitu ya. Nah terus juga ini Mbak Aura, saya yang mau memberi saran nih, pasti memberi penguatan nih kepada Mbak Aura. Kenapa? Karena Mbak Aura ini sebenarnya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk adiknya ya. Terutama di sini juga Mbak Aura ini pengennya adiknya itu punya kesempatan sendiri untuk menentukan masa depannya gitu ya Mbak Aura. Karena sebelumnya juga Mbak Aura itu kan pernah dulu di pesantren terus langsung gitu ya Mbak Aura ya. Jadi Mbak Aura ini gak pengen itu terulang lagi kepada adiknya gitu. Tapi justru Mbak Aura yang saya tangkap di sini, Mbak Aura itu perfeksionisnya mungkin sekedar apa nih Mbak Aura? Tugas atau gimana Mbak Aura? Jatuhnya ke semua sih Bu. Saya semua hal itu pengen perfect gitu. Entah ke keluarga, entah ke pekerjaan ataupun tugas, apapun itu sih Bu. Oke, baik Mbak Aura. Nah Mbak Aura, apakah di setiap sikap atau tindakan perfeksionis yang Mbak Aura lakukan itu selalu berhasil atau tidak Mbak Aura? Mungkin berhasil, tapi setelahnya saya sendiri yang capek gitu. Oke, berarti mungkin berhasil. Apakah pernah tindakan yang ternyata tidak terlalu butuh effort, ternyata berhasil aja? Ada sih Bu. Ada. Ada yang butuh itu sih. Ternyata saya nggak butuh untuk apa ya, mengemban tanggung jawab teman saya supaya perfect itu, supaya pekerjaan tugas kita perfect itu. Ternyata
kita bisa loh kayak mungkin kayak bodo amat lah, itu kan tanggung jawab dia, jadi tugasnya dia gitu Mbak. Bener ya Mbak Aura. Jadi Mbak Aura, kita tuh bisa Mbak Aura. Kalaupun nanti Mbak Aura di sini tuh Mbak Aura tuh sudah punya pandangan lain ya, sepertinya Mbak Aura tadi melihat kayak kalau misalnya dikerjakan sama orang lain tuh bisa aja gitu ya Mbak Aura ya, dan ternyata memang bisa gitu ya Mbak Aura ya. Nah coba nanti Mbak Aura itu bisa melihat nih Mbak Aura dari sisi perfeksionis Mbak Aura itu, ternyata tidak harus selalu perfeksionis untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya kan Mbak Aura, tadi Mbak Aura udah menjelaskan situasi yang seperti itu gitu. Apakah teman-teman juga pernah mengalami hal yang serupa? Kita tidak terlalu perlu nge-push diri, tapi nanti hasilnya juga bisa baik gitu. Bisa, tapi kan tetap bakalan ada usaha. Betul. Usahanya kan Mbak Aura. Cuman ya kalau menurut saya tetap kalau misalkan terlalu menuntut diri sendiri kan membuat Mbak Aura sendiri pasti stres, mentalnya juga nggak aman ya pastinya. Beda lagi kalau misalkan Mbak Aura punya teman buat cerita, tapi posisi sekarang Mbak Aura aja sampai konseling di sini, jadinya sulit kan buat cerita ke orang karena pasti orang kayak susah buat ngerti perasaannya Mbak Aura gitu kan pastinya. Jadi kalau menurut saya iya benar, maksudnya jangan yang push dirinya Mbak Aura sendiri kayak harus aku ini harus perfect, aku harus ini, enggak. Karena kalau menurut saya manusia itu perlu ada sifat egois, karena kayak ya kalau misalkan sekiranya Mbak Aura nggak bisa ya minta tolong, kita harus egois ke orang. Apalagi kan kelompok, kalau kita kelompok ya Mbak Aura sendiri harus egois kayak ya udah kerjaanmu ini, ya udah kamu harus kerjain, kalau nggak mau kerjain ya udah berarti tanggung jawabmu. Karena kalau misalkan Mbak Aura yang menanggung diri Mbak Aura sendiri kan pasti ada rasa nggak enaknya kan pastinya. Nah itu yang membuat Mbak Aura sendiri udah jadi beban pikiran, beban hati juga, akhirnya membuat Mbak Aura sendiri stres. Nah itu tadi, memang jadi orang egois juga nggak bagus. Tapi kalau misalkan masalah kayak gini, kita harus jadi egois. Mendengar tanggapan dari Mbak Nana tadi, Mbak Nana tuh bilang lebih kita harus bisa juga care pada diri sendiri gitu ya Mbak Nana ya. Jadi kayak egoisnya itu ya selama untuk kebaikan diri sendiri nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Apakah ada tanggapan lain teman-teman? Kalau dari saya ini sih Bu, benar kata Mbak tadi. Terus juga kalau misalnya itu kan tugas kelompok ya, pasti kan udah dibagi-bagi sama kelompok. Mungkin dari Mbak Aura kayak kasih kepercayaan ke temennya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Aura merasa Mbak tugasnya tuh kurang, bisa diarahin dulu temennya biar ngerjainnya tuh benar gitu loh. Tapi kan namanya kelompok pasti kan harus dikerjain bareng-bareng, nggak bisa dikerjain sendiri ya. Terus juga pastinya dari pandangan yang berbeda-beda. Jadi emang nggak apa-apa buat nggak yang harus selalu benar gitu Mbak. Ya, kalau dari saya juga apa ya Bu, kita kan manusia ya Bu, jadi kalau buat ngejar sempurnanya itu kita sendiri yang capek. Soalnya setiap orang tuh punya pandangan tersendiri. Kayak menurut Mbak Aura udah sempurna, tapi bisa jadi menurut saya itu kurang. Bisa jadi menurut Mbak Asa itu belum udah sempurna banget gitu. Jadi kayak apa ya Mbak? Beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi kalau misal soal kelompok itu kayak sama yang kasih di bilang Mbak Asa tadi, kalau emang Mbak Aura ini juga pengen Mbak Aura ini juga pengen nilai kelompoknya juga bagus nih, itu buat teman yang agak kurang mungkin Mbak Aura belum bisa percaya, diarahin dulu. Terus nanti kalau misal hasil kerjaannya itu kurang, itu bisa Mbak Aura jangan dibeban ke Mbak Aura, tapi dibilangin ke dianya ini kurang tepatnya di bagian sini. Tapi kalau dia tetap salah terus, kayaknya mending ditegur dan dikerjain sama yang lebih lebih bisa menghandle hal tersebut gitu sih. Baik teman-teman, ini pendapatnya semoga bisa diterima dengan baik gitu ya Mbak Aura ya. Mungkin saya izin menyimpulkan nih teman-teman. Jadi teman-teman tadi udah aktif memberikan saran, ada yang kita harus egois sedikit supaya kita lebih care buat diri sendiri gitu. Terus tadi Mbak Asa juga setuju gitu bahwa memang kalau di kerja kelompok itu manusianya beda-beda dan kita harus ketemu jalan tengahnya gitu ya. Dan begitu pun juga Mbak Raya memberikan saran yang sekilas mirip gitu ya teman-teman. Nah jadi betul Mbak Aura, jadi kita tuh perlu lihat teman-teman kalau di dalam setiap perfeksionisnya kita itu ada prosesnya kan Mbak Aura dan teman-teman juga. Dan
setiap prosesnya itu nggak apa-apa kita berusaha untuk sebaik mungkin teman-teman. Tapi apa yang orang kita kan nggak bisa mengontrol orang ya Mbak Aura. Apa yang Mbak Aura lakukan itu sudah baik, yaitu dengan menghandle gitu, dengan mencoba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi diingat Mbak Aura, karena kita sebagai diri sendiri, apalagi itu tanggung jawab kelompok. Yang namanya kelompok bukan individu ya teman-teman ya. Jadi Mbak Aura nanti besar harapan Ibu, Mbak Aura bisa melihat sudut pandang lain gitu ya, melihat bahwa di setiap kelompok itu memang ada tanggung jawabnya masing-masing, dan individu ini tugasnya ya mungkin tidak akan bisa menghandle kelompok, tapi akan mencoba. Dan menjadi sempurna itu harus ada prosesnya yang tidak bisa langsung. Jadi ketika nanti Mbak Aura merasa menuntut dirinya, menuntut itu harus ada prosesnya juga gitu. Jangan sampai menuntut itu membuat Mbak Aura capek atau merasa ini yang nge-push tadi ya Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura. Nah teman-teman, mungkin sekarang Ibu pengen nih Mbak Aura ini menerapkan teknik yang namanya itu tekan tombol positif, tekan tombol negatif. Ya, jadi Mbak Aura nanti teman-teman di sini boleh melihat gitu ya, dan menanggapi juga nanti ketika Mbak Aura menerapkan teknik ini mana yang sekiranya cocok atau mungkin Mbak Aura pilih ini tanggapannya seperti apa gitu ya. Oke, Mbak Aura boleh tutup matanya. Dari Hayati dulu. Oke, Mbak Aura boleh membayangkan ketika Mbak Aura itu tidak perlu nge-push dirinya Mbak Aura, tapi perlahan saja, dan Mbak Aura juga bisa menghasilkan tujuan yang Mbak Aura pengen. Pelan-pelan aja, nggak perlu nge-push, nggak perlu apa, tapi setiap tangga ada targetnya, setiap hari ada targetnya gitu. Nggak perlu langsung gitu. Atau yang satunya, nge-push langsung satu hari 100 tugas supaya jadi perfeksionis. Mana yang sekiranya lebih Mbak Aura bisa hadapi? Sudah Mbak Aura? Oke. Nah, mana yang Mbak Aura pilih? Situasi yang pertama atau situasi yang kedua? Kayak saya lebih agak ngerasa teman yang pertama sih. Yang pertama ya. Oke. Kenapa itu Mbak Aura? Karena apa ya? Lebih kayak nggak kerja santai aja gitu sih, nggak lebih santai. Lebih santai ya. Berarti tadi Mbak Aura di sini lebih pilih yang pertama karena udah boleh relax Mbak Aura ya. Oke. Itu kayak ngebawa ya. Oke. Berarti Mbak Aura ini sudah pilih yang pertama gitu kan. Mungkin ini bisa menjadi tugas juga ya nanti buat Mbak Aura. Jadi kita untuk perfeksionis harus apa Mbak Aura? Proses terlebih dahulu. Gak perlu langsung 100 tangga, tapi satu tangga perlahan gitu Mbak Aura. Jadi untuk perfeksionis itu gak perlu nge-push diri, tapi perlahan. Misal targetnya hari ini harus apa, besok hari apa gitu. Ibu pengen Mbak Aura nanti seakan-akan bisa bertindak seperti itu gitu. Bisa membuat jadwal atau bisa tidak perlu selalu nge-push diri Mbak Aura gitu. Apakah teman-teman ada saran lain mungkin untuk Mbak Aura? Saya rasa udah yang saya sebutin tadi di awal. Kayaknya saya udah mengeluarkan semua saran saya deh Bu. Oke. Sudah Mbak Raya mungkin? Oke. Terakhir nih Mbak Aura, apa mungkin yang bisa Mbak Aura lakukan untuk mencapai situasi yang Mbak Aura pengen tadi? Kayaknya saya akan lebih ke ini sih Bu, perlahan aja, jangan terlalu nge-push diri. Terus habis itu benar kata yang mana tadi, kalau kita itu juga ada masanya untuk egois pada apa ya? Sama untuk diri sendiri ya, Ya, gitu teman-teman. Jadi harus seimbang gitu ya teman-teman. Jadi apa yang Mbak Aura capai itu Ibu berharap Mbak Aura bisa mencapainya dengan baik dan tuntas gitu ya Mbak Aura. Nah, oke teman-teman, mengingat sesi konseling kita ini sudah mau habis ya gitu teman-teman. Apakah masih ada yang ingin dibagikan mungkin Mbak Aura? Udah Sudah ya, berarti nanti tugasnya bisa kita lanjutkan di sesi konseling lanjutan gitu. Nah, bagaimana perasaan atau kesan dan pesannya Mbak Aura selama mengikuti sesi konseling? Selama sesi konseling saya sih lega ya Bu, karena cerita, terus ada teman-teman juga yang mendengarkan, terus ada teman-teman bagi saran, bagi pendapat gitu. Jadi saya kayak punya masukan baru, terus ada kayak oh ya saya boleh egois. Terus tadi dari Mbak Raya juga jangan terlalu push diri juga gitu, dari ibunya sendiri kalau kita ini bertahap aja gitu, jangan langsung 100 lagi. Jadi perlahan sudah dapat poinnya ya Mbak Aura ya. Oke, karena Ibu sudah mendengar pendapat Mbak Aura, bagaimana pendapat yang lain setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Lega sih. Oh lega. Oke. Iya. Iya. Lega sih Bu, karena saya bisa ngasih solusi ke Mbak Aura juga yang dimana pernah relate juga ke saya. Jadi kayak saya kan akhir
akhirnya dapat solusinya juga kan dari itu. Terus Mbak Aura sendiri yang lagi bingung harus gimana, saya kasih saran ke Mbak Aura. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana. Kalau Mbak Asa? Kalau dari saya, tadi saya kan saya senang soalnya bisa berbagi cerita sama Mbak Aura. Terus nanti ada cerita yang relate sama saya, jadi saya juga bisa ceritain kalau dari versi saya tuh kayak gimana gitu. Terus dari teman-teman tadi masukannya juga bisa saya terima karena saya juga merasain hal yang sama. Jadi emang sudah cukup Bang. Oke, berarti teman-teman ini udah merasa cukup gitu ya. Boleh Mbak Raya? Kalau saya senang banget sih Bu, soalnya apa ya, saya dapat kayak saya jadi bisa mikir kalau mau apa ya, biar nggak kejadian kayak saya sendiri yang sekarang kayak gini itu kalau mau jadi sempurna itu juga butuh proses, nggak seinstan itu, nggak harus ngelakuin dengan cara yang cepat gitu juga. Terus jadi apa ya, sadar juga kalau Gimana? ya intinya kayak saya senang karena tadi saya juga sempat apa ya, sharing soal pengalaman saya juga tadi. Terus tadi juga dapat pandangan baru soal kalau jadi sempurna tuh harus pelan-pelan juga, jangan apa ya, biar ya tadi Bu yang saya sampaikan supaya nggak kejadian kayak yang saya sekarang ini. Jadi perlahan tapi nggak semengalir saya kayak sekarang. Oke, baik. Berarti Mbak Raya ini dia dapat feedback, dapat insight baru juga ya dari konseling ini. Nah, mungkin Ibu izin memberikan kesimpulan karena sesi konseling sudah mau berakhir. Apakah teman-teman ini sepakat untuk diakhiri? Sepakat. Ya. Oke, nanti bisa kita lanjutkan sesi konseling lanjutan. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, Ibu senang teman-teman ini semuanya sudah aktif gitu ya untuk mengikuti sesi konseling, dan Ibu juga senang lagi karena Mbak Aura tadi yang awalnya merasa nge-push diri perfeksionis sudah menemukan solusi terbaiknya gitu. Jadi dengan perfeksionisnya perlahan gitu ya Mbak Aura ya, bertahap, dan Mbak Aura juga mau menindaklanjuti tugas yang kita sepakati bersama tadi gitu. Nah, besar harapan Ibu nanti Mbak Aura bisa memberikan insight atau pengalamannya nanti ya di konseling lanjutan. Apakah teman-teman ini setuju untuk kita akhiri lagi? Setuju. Ya teman-teman, karena sudah selesai sesi konselingnya, teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya lagi. Nanti kita akan atur sesi konseling lanjutan ya teman-teman. Boleh. Ya. Terima kasih banyak Mbak Aura, Mbak Raya, Mbak Asa, dan Mbak Nana. Sama-sama. Terima kasih Ibu.